Streaming short series RCTI Plus gratis. Perusahaan Sanel Tour and Travel di Pekanbaru Riau ditutup sementara akibat kasus penahanan ijazah mantan karyawan. Penutupan dilakukan setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer melakukan sidak ke lokasi tersebut untuk kedua kalinya. Hari ini, Wakil Menteri Tenaga Kerja atau Wamenakar Immanuel Ebenezer bersama dengan Gubernur Riau sidak perusahaan Tour and Travel di Pekanbaru Riau. Perusahaan bernama Sanel Tour and Travel ini menahan ijazah karyawannya. Meski Wamenakar menggunakan pakaian dinas, namun manajemen perusahaan tetap tidak menemuinya dan diwakili kuasa hukumnya. Wamenakar meminta perusahaan mengembalikan ijazah pegawainya. Wamenakar dan Gubernur Riau sepakat untuk menyegel perusahaan tersebut hingga masalah penahanan ijazah karyawannya selesai. Ya kita berharap backingnya keluar nih. Kita berharap backingnya nongol. Kita tabrak backingnya sekalian. Kalau ya, di Snaker sendiri gimana Pak? Kalau ada di Nasker nih, khususnya nih saya tegaskan, kalau ada dari Dinas Tenaga Kerja yang bermain-main dalam hal ini, kita copot, kita tindak. Ya, tuh. Ini pelaku usaha, posisi kita tidak membatasi mereka. Kita hanya ingin menegakkan norma-norma terkait ketenaga kerjaan. Kemudian kita memediasi, misal ada problem industri terkait hubungan kerja yang kurang bagus, kurang harmonis. Ayo kita selesaikan dengan cara dialog. Itu tugas kita. Kita harus menjadi jembatan komunikasi yang baik antara negara dan warga negaranya dan pengusahanya. Jadi disampaikan Pak Gubernur tripartit itu penting, kayak gitu kira-kira. Oke. Sebelumnya, informasi penahanan ijazah didapatkan Wamenakar dari laporan pegawai. Dari laporan yang ada, sekitar 52 ijazah milik pegawainya masih ditahan. Hal ini disampaikan para pegawai yang hadiri audiensi dengan Wamenakar dan Gubernur Riau di kantor Gubernur Riau. Mereka berkeluh kesah akan sulitnya mendapatkan kembali ijazah milik mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pada April lalu, pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer melakukan sidak terhadap perusahaan Sanel Tour and Travel yang menahan ijazah karyawannya. Immanuel kesal pemimpin perusahaan tak kunjung menemuinya. Saya dipaksa. Siapa yang maksa kamu? Siapa yang maksa? Ujung kurang aja begitu ya, ngomong paksa. Sabar ya. Bilang paksa, siapa yang maksa kamu? Kalau saya tadi kita bilang telepon. Kayak apaan aja kita? Kasih aja nomornya di sini, kita nggak maksa. Sekarang kita mau konfirmasi. Iya. Maksa kamu ngomongnya. Sama nih kayak Surabaya nih, konyolnya nih. Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer terlihat kesal saat melakukan inspeksi mendadak di perusahaan Sanel Tour and Travel di Jalan Tuku Umar, Pekanbaru karena tidak ada penanggung jawab perusahaan yang hadir menemuinya. Bahkan saat ia meminta untuk bertemu pimpinan perusahaan, karyawan pun tidak menggubrisnya. Tidak ini, tidak itu, tidak ini, tidak itu. Padahal kita institusi negara, nggak dihargai sama mereka. Yang jelas kami bukan sedang memeras ya, kami tidak minta duit. Kehadiran kita ke sini kita minta hak dokumentasi yang nggak boleh kalian tahan. Sidak yang digelar beberapa waktu lalu itu dilakukan menyusul adanya dugaan penahanan ijazah milik 12 mantan karyawan Sanel Tour and Travel. Harus saya lakukan hal yang terbaik, kembalikan ijazah kawan-kawan yang ditahan, udah itu doang. Kita nggak mau minta yang lain-lain. Kalau itu pun susah, saya akan perintah pengawas saya untuk melakukan penggeledahan. Immanuel mendesak perusahaan jasa itu segera mengembalikan ijazah para mantan karyawannya. Jika dalam waktu dekat perusahaan tidak juga mengembalikan, maka terancam disegel bahkan ditutup.
Diketahui alasan perusahaan menahan ijazah sebagai jaminan apabila ada barang hilang. Namun nyatanya hingga para karyawan berhenti bekerja, perusahaan tidak kunjung mengembalikan ijazah yang ditahan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau program pendidikan karakter di Barak Militer Purwakarta. Deddy Mulyadi berencana memperpanjang pendidikan dari 14 hari menjadi 18 hari. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid bersama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengunjungi siswa yang tengah menjalani pendidikan karakter di Barak Militer Resimen Armet 1 Setirayuda Purwakarta Rabu pagi. Dalam kunjungannya, Menkom Digi dan Gubernur Jawa Barat menyapa pelajar dan melihat langsung proses pendidikan karakter yang ditanamkan oleh pembina dari unsur TNI. Selama 2 pekan pendidikan, kedisiplinan, kekompakan, serta mentalitas siswa yang sebelumnya terindikasi tindak kenakalan telah dilatih. Diharapkan setelah menyelesaikan pendidikan di sini, para siswa bisa menanamkan nilai-nilai yang telah diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara Menkom Digi menyampaikan pihaknya akan terus memonitor para siswa peserta pendidikan di Barak Militer. Karena banyak di antaranya yang terindikasi kenakalan karena tidak bijak dalam menggunakan gawai atau minim literasi digital. Karena kan kita harus ada ketersediaan SKB secara sempurna. Toiletnya, kemudian gedungnya lagi dicat, lingkungannya lagi dibersihkan. Sehingga anak-anak ini dari sini nanti pindah ke SKB. Nah di SKB itu nanti kita langsung belajar akademik di setiap ruangan, tetapi pelatih disiplinnya tetap disiapkan. Kami akan minta 5 orang dari resimen ini untuk menjadi pelatih tenaga pendamping guru. Dari kami kan concernnya bagaimana untuk mengembalikan anak-anak Indonesia itu sehat, kuat, baik dari sisi mental maupun fisik. Yang kita lihat dari mengatur perilaku anak di ruang digital, termasuk potensi kecanduan, potensi kehilangan konsentrasi. Usai menjalani pendidikan karakter di Barak Militer, 39 pelajar ini akan melanjutkan pendidikan secara khusus di Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB Purwakarta selama 4 hari. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Tangis keluarga pecah saat jenazah Pratu Afrio Setiawan tiba di rumah duka di Desa Mopuya Utara 1, Kabupaten Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara. Pratu Afrio Setiawan merupakan salah satu korban dari 4 anggota TNI yang tewas akibat ledakan pemusnahan amunisi tak layak pakai. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Pratu Afrio Setiawan tiba di rumah duka di Desa Mopuya, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara. Pratu Afrio Setiawan merupakan salah satu dari 4 anggota TNI bersama 9 orang warga sipil yang tewas akibat pemusnahan amunisi tak layak pakai di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat. Pratu Afrio Setiawan merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Pratu Setiawan lulus anggota TNI 2020 dan bertugas sebagai personil Gudang Pusat Amunisi 111 Puspalad. Ayah Pratu Afrio sangat terpukul mendengar kabar anaknya menjadi korban dalam pemusnahan amunisi yang tak layak pakai. Pertama dari ibu, baru kita lari kemari, kita cacak sama adik langsung balik ke Kalimantan, baru kan masih simpang siur itu, baru DP 6:30 itu baru tahu kalau itu Afrio Setiawan. Jenazah Pratu Afrio Setiawan tiba di kampung halaman pukul 11.45 waktu setempat dengan dikawal anggota TNI Angkatan Darat.
Keluarga langsung melakukan prosesi ibadah dan selanjutnya jenazah akan dimakamkan besok di TPU Mopuya Utara secara militer. Dari Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara, Risnan Labenjang, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, TNI akan menutup area pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat setelah peristiwa meledaknya amunisi yang mengakibatkan 13 orang tewas. Tentara Nasional Indonesia melakukan sterilisasi di area menuju titik pemusnahan amunisi kadaluarsa atau tidak layak pakai di daerah pesisir Garut, Jawa Barat. Penutupan dilakukan untuk memastikan tidak ada warga sekitar yang mendekat ke lokasi setelah kejadian meledaknya amunisi yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Selain di area menuju titik pemusnahan, TNI juga mensterilisasi lokasi ledakan untuk dapat melakukan olah TKP dan mencari penyebab meledaknya amunisi. Sebelumnya, sudah ada juga tanda yang menyatakan daerah berbahaya untuk pemusnahan amunisi tidak layak pakai yang dipasang dengan jarak kurang lebih 1 km dari titik ledakan. Dari Garut, Jawa Barat, Hamzah Hasibuan, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Dadang Arif Budiman mendatangi lokasi pemusnahan amunisi kadaluarsa milik TNI Angkatan Darat pasca peristiwa meledaknya amunisi. Kunjungannya dalam rangka ikut melihat jalannya investigasi kejadian. Didampingi unsur Forkopimda Kabupaten Garut, Jawa Barat, Pamdam 3 Siliwangi, Maijen TNI Dadang Arif Budiman datang melihat lokasi pasca ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa milik TNI, sekaligus untuk melihat secara langsung proses investigasi terjadinya ledakan saat pemusnahan amunisi kadaluarsa tersebut. Sementara itu, saat ditanya awak media soal keterlibatan warga sipil dalam pemusnahan amunisi, Pangdam 3 Siliwangi menjawab bahwa semua itu akan terungkap setelah investigasi selesai dilakukan. Tim investigasi belum selesai ya. Nanti timnya kan masih bekerja ya. Itu masih layak nggak dan untuk dilanjutkan dan? Nah kita lah, tergantung nanti tim investigasi ya. Sekarang steril kan ya? Oh lagi steril, udah steril. Kedepannya anak sipil dilibatkan nggak Bran? Kedepannya dan nanti sipil. Kita lihat ke depan, karena kan aturannya bagaimana gitu. Yang jelas investigasi nanti kita lihat. Ya. Cukup. Keterlibatan masyarakat sudah apa Pak gitu Pak? Yang 4 anggota udah di... Pangdam 3 Siliwangi juga menyebut seluruh tim masih melakukan investigasi dan akan segera menginformasikan hasilnya secara terbuka. Dari Garut, Jawa Barat, II Solihin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto merespon soal ledakan saat pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat yang menelan korban jiwa 13 orang. Terkait hal itu, Komisi 1 DPR akan memanggil pihak TNI. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto menjelaskan sejauh ini sudah tercatat sebanyak 6 kali peristiwa ledakan amunisi di tanah air. Menurutnya ledakan pemusnahan amunisi di Garut paling banyak memakan korban jiwa. Dia menyebut pihak Panglima TNI wajib bertanggung jawab dan kedepannya harus ada perbaikan. Komisi 1 DPR akan memanggil pihak TNI terkait peristiwa yang menewaskan belasan jiwa. Apakah ada faktor kecerobohan dan tentunya harus dilakukan dengan pengawasan. Utut menyebut agenda pertemuan tersebut akan dilakukan sebelum masa sidang di DPR. Kapan kita memanggil, kita akan segera. Tentu mudah-mudahan sebelum masa sidang ini. Kalau udah masa sidang depan kan nanti sudah ini bukan soal hangat atau tidak, tapi ini soal kemanusiaan dan soal strategi. Kalau seteledor ini potensi bisa terjadi di mana-mana. Dan kemarin itu ada kolonel yang gugur, ada mayor yang gugur, ada masyarakat sipil yang wafat. Ini semua tentu
kita semua berduka dan ini tidak boleh lagi terjadi. Ini soal dedicated to excellence, sikap dalam bekerja, jangan ceroboh, aturan harus ditaati, ada komandan yang jaga, ada orang yang terus untuk hal-hal gini nih harus nggak boleh sembarang orang. Nah ini yang harus kita tegaskan. Apakah mereka nggak punya aturan? Ya pasti punya. Tetapi ini lebih kepada sikap, kepada kultur. Ini panjang ngobatinnya, nggak bisa segera.